Hello student, how are you today? I hope you'll be fine today and always stay safe. Now, prepare your book and we go in the next chapter on the next material about the chapter 7 in the part 2. My uncle is zookeeper. Okay, yesterday I gave you exercise in the page of 89. This is about the characteristics, all the thing about the cryptic test about the animal, the fourth animal in the book. Nah, kemarin Miss Vita sudah memberikan tugas kepada murid-murid di halaman 89 tentang poin-poin penting dalam descriptive text yang menyatakan tentang 4 hewan yang kemarin ada dalam buku. Ada gajah, tiger, bear, and monkeys. Oke, yang pertama ini 11. Selanjutnya the next is tiger. Okay, the tiger, the habitat in the grassland and forest. And then the food is meat, daging. Then the activity of tiger is hunt, itu suka berburu ya. And the characteristics of tiger is the biggest of all cats. Bisa dikoreksi dulu, mungkin ada yang salah bisa dibenarkan. Okay, number 3, bears. Bears, the habitat of bears in northern part of the world. And the food is some of them eat meat and some of them eat honey. Jadi beberapa beruang itu ada yang makan daging, ada juga yang makan madu. And then the activity of bear in the winter, some bear find a snug place to hibernate. Jadi ada beberapa beruang itu kalau di musim dingin mencari tempat yang nyaman untuk berhibernasi seperti itu. Selanjutnya karakteristik dari beruang adalah bear have thick fur coats to protect them from the cold. Jadi beruang itu memiliki bulu yang tebal atau bulu yang seperti jas hujan bagi mereka itu untuk menjaga dia dari dinginnya di kutub utara seperti itu. And the last is monkeys. Monkeys the habit in the forest, di hutan. And then the food is plants, birds, egg, small animals and insects. Jadi monyet itu makannya tumbuh-tumbuhan, burung, telur atau mungkin hewan kecil seperti serangga. Seperti itu. And the activity of monkey is they can hold things in their hand. Jadi monkeys itu bisa memegang suatu benda di tangannya mereka. Jadi kan nggak semua hewan nih bisa memegang atau mengambil makan di dalam tangannya. Tapi monkeys itu hewan yang pintar. Jadinya dia seperti manusia lah. Dia bisa pegang benda atau mungkin bisa makan dan lain sebagainya. Selanjutnya, and the characteristics of monkeys are clever mammals that can solve the problem. That's right. Jadi monkey itu adalah hewan mamalia yang pandai atau pintar yang bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Maka dari itu manusia kan juga termasuk hewan yang memiliki intelijen yang bagus. Oke. Ini udah beberapa poin yang jika murid-murid ingin mendiskusikan suatu benda, animals atau people, murid-murid juga harus melihat beberapa poin-poin penting. Pertama, secara umumnya dulu di habitatnya di mana, kebiasaan mereka seperti apa, makanan apa mereka seperti apa, dan juga karakteristik mereka seperti apa. Nah, itu adalah beberapa poin yang harus diterapkan untuk mendiskusikan suatu benda atau sebuah hewan atau makhluk hidup lainnya. Oke, student, you can check your worksheet, bisa cek tugas kalian masing-masing apakah ada yang salah yang benar atau mungkin ada yang salah bisa dibenarkan juga. Kalau sudah benar, yuk kita lanjut ke materi berikutnya di halaman 91 in the page of 91. Alright, now we in the page 91. Kita di halaman 91. Nah, di sini ada beberapa daily routines. Jadi ada beberapa kegiatan sehari-hari para penjaga kebun binatang. Nah, di sini kita nanti akan melihat apa aja sih kegiatan mereka. Yuk coba murid-murid lihat di gambar pertama. Ada seorang laki-laki dan seorang zookeeper dengan seekor beruang. He feeds the animals every day. Artinya dia memberi makan hewan-hewan setiap hari. Jadi dia memberi makan hewan yang ada di kebun binatang setiap hari. Selanjutnya, apa aja sih kegiatannya zookeeper? She prepares foods and drinks for the animals every morning. Dia perempuan menyiapkan beberapa makanan dan minuman untuk hewan-hewan yang ada di kebun binatang setiap pagi.
Selanjutnya di halaman berikutnya, di halaman 92. Nah, di sini ada kita melihat seorang zookeeper yang sedang ada di dekat kandang tiger. They clean the animals' cakes every morning. Mereka membersihkan kandang hewan-hewan setiap pagi. Oke, the next. They wash the animals every day. Jadi hewan itu juga perlu mandi ya. Nah, di sini para zookeeper itu sedang memandikan hewan itu setiap hari. Nah, seperti sama dengan kita kan kalau mandi 2 hari sekali kan, setiap hari seperti itu. Selanjutnya, she take care of 6 animal regularly. Jadi dia perempuan merawat hewan yang sedang sakit secara bertahap. Jadi kalau misalkan ada hewan yang sakit, itu dirawat biar tidak sakit lagi, biar sembuh seperti sedia kala, seperti itu. And the next, he regularly repairs the animal checks. Si penjaga kebun binatang itu melakukan atau merapikan atau membersihkan atau juga memperbaiki kandang hewan secara bertahap. Oke, di sini kita melihat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh zookeeper. Ada yang juga memberikan makan, membersihkan, dan juga memandikan, juga merawat hewan-hewan tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa melihat apa sih yang bisa ditemukan di sini. Ternyata adalah kegiatan daily rutinitas yang dilakukan para penjaga zookeeper tersebut. In every day, jadi kegiatan mereka sama berhari-hari. Nah, di sini jadi kita belajar apa anak-anak? Tentang kegiatan sehari-hari, jadi tentang simple present tense. Apa itu Miss simple present tense? Jadi simple present tense itu adalah kegiatan atau suatu kalimat yang menyatakan kegiatan secara berhari-hari, sering dilakukan dan juga bertahap. For the example, every day, every morning, every night, every month, every years, and etc. lain sebagainya. Nah, dalam simple present tense itu pasti ada sebuah formula, ada rumusnya. Dari sini Miss Vita akan membantu adik-adik untuk belajar bagaimana sih cara menggunakan penggunaan dari kata simple present tense. Jadi karakteristik yang pertama dari simple present tense itu dia adalah menggunakan verb one atau kata kerja yang bentuk pertama. Selanjutnya khusus untuk kata subjek she, he, it, dia menggunakan tambahan kata s or is. Dan selanjutnya ada kata object dan time. Jadi kalau murid-murid pernah mendengar kata spok, nah ini adalah bentuk versi bahasa Inggrisnya. Ada subject, verb, and then object or time. Nah, di sini adalah Miss Vita memberikan contoh untuk yang subjek yang pertama she, he, it. Nah, di contoh yang pertama di bawah ini. She feeds the animals every day. She itu adalah sebagai subjek yang melakukan, feed itu adalah sebagai kata kerja. Feed itu dari kata-kata kerja yang pertama, memberi makan. Selanjutnya, the animals itu adalah sebagai objeknya mereka. Nah, waktunya itulah every day. Karena dia every day, maka dari itu menggunakannya simple present tense. Nah, do you understand, student? Okay, we go to the second example. Nah, kenapa kok go-nya jadi goes miss? Karena kalau dalam bahasa Inggris ada kata a, i, u, e, o, dia menggunakannya is. Kenapa fitnya hanya pakai s saja, Miss? Karena kan dia tidak dekatan dengan kata huruf vokal. Nah, kalau go kan o itu kan dengan huruf vokal, maka dari itu dia menggunakan kata tambahannya is. He goes to school every day. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Nah, itu contoh untuk subjek she, he, it atau subjek tunggal. Nah, selanjutnya kita pergi ke subjek yang jamak. Tada, we go in the subjek yang jamak. Dia ada they, we, I, and you. Bedanya apa, Miss? Bedanya hanya di verbnya aja. Kalau di simple present tense ini, benda yang jamak dia tidak menggunakan tambahan s or is. Jadi hanya verb one, hanya kata kerja yang bentuk pertama. Subject, verb, object, or time. Sama ya, seperti yang tadi Miss Vita berikan. For the example number 1, they clean the animals' cakes every day. Mereka membersihkan kandang hewan setiap hari. Sama, hampir sama semuanya, hanya tidak menggunakan s or is. We go to school every day. Kita pergi ke sekolah setiap hari. I drink mineral water every morning. Saya minum air putih setiap pagi. Nah, seperti itu contohnya. Bedanya hanya tidak menggunakan s or is. Jadi ini sangat mudah masuk, easy for you if you listen with my
my video, if you open your book and you listen carefully about my lesson, you will understand. Jadi jika murid mendengarkan setiap apa yang diberikan Miss Vita, pasti murid-murid juga paham. Nah, selanjutnya di sini Vita akan memberikan beberapa contoh gambaran tentang simple present tense. Murid-murid di rumah bisa belajar dan memahami bagaimana sih formula dari simple present tense, apa aja waktu mana aja yang digunakan untuk simple present tense, dan juga contohnya seperti apa, penggunaan kata kerja seperti apa. Oke, lanjut. Next. Number 1, my teacher studies English every day. Sorry, it is my word verb is wrong. Yang benar itu adalah studies, jadi bukan studying ya. Mungkin ini Vita yang salah dalam menulisannya. And then Miss Anna brings her bags every day. Miss Anna membawa tas dia setiap hari, jadi brings tambah s seperti itu. And number 3, my mom cooks a cake every morning. Ibu saya memasak sebuah kue atau satu kue setiap pagi. And then Andi and Lina sleep in their bed every night. Jadi Andi dan Lina itu adalah sama aja, subjeknya adalah they, karena ada dia dua subjek. Tidur di kamar mereka setiap malam. We watch English video every Monday, and I prepare my schedule regularly. I wake up every morning. Nah, di sini adalah beberapa contoh tentang simple present tense. Nah, di sini murid-murid bisa belajar, bisa memahami bagaimana sih bentuk dari simple present tense, penggunaan kata kerja seperti apa. Ada sleep, ada watch, ada bring, ada study, ada juga prepare, wake up, dan lain sebagainya. Oke. Nanti bisa juga kirimkan PowerPoint-nya. Nanti di sini murid bisa belajar di rumah tentang perkenalan atau mengenai simple present tense itu seperti apa. Selanjutnya buka di halaman 93. Nah, ini adalah tugas murid-murid, buka di halaman 93. Di sini ada beberapa poin yang tentang dialog yang diberikan Miss Vita tadi, yang dibacakan Miss Vita tadi. Itu semua jawabannya dari dialog. Murid-murid tinggal mengcopy paste atau tinggal menyalin saja apa yang ada di materi yang tadi di dialog tentang daily routines of zookeeper, of all the zookeeper. Contoh nih yang nomor pertama, Mr. Ahmad feeds the animal every day. Itu kan yang gambar pertama. Nah, selanjutnya nanti di halaman kedua, halaman ketiga, dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya nanti untuk halaman 94 dan 95. Di sini murid-murid bisa membaca bagaimana bentuk dari simple present tense. Ada yang ini, my sister and I get up early every day. Dayu and Lina Siti are never late to school or to class. And then there is a nobody at home most of the day. Nah, nanti murid-murid bisa belajar sendiri di rumah, dibaca-baca tentang simple present tense penggunaannya seperti apa. Atau boleh kalau misalkan nanti murid-murid melihat di setiap teks tersebut ada kata kerja atau mungkin ada beberapa kalimat menceritakan tentang simple present tense, bisa digaris bawah, bisa disalin di buku catatan untuk pembelajaran murid-murid di rumah tentang simple present tense seperti itu. Nah, selanjutnya nanti siap dialog itu juga jika ada mungkin yang kurang paham atau kurang bisa ditanyakan di grup yang kemarin bisa berikan, di grup kelas 7 dan kelas 8. Ini khusus yang kelas 8 ya. Okay, so then I think it's enough for today. Thank you for attention. Jangan lupa belajar di rumah ya, tetap belajar bahasa Inggris, dan jangan lupa mengerjakan tugas yang diberikan Miss Evita. Bye bye. See you and God bless you all.